Oke, balik lagi di channel kita Oxet Workshop. Kali ini kita disuruh buat nge-review Persivity sama Persentry dari MBS Garage. Nah, jadi ini barangnya udah dikirim dari Jawa Timur. Jadi per ini buat keluarga Yamaha Maxi. Nah, jadi kita mau cobanya di motor standar, motor NMAX tahun 2020. Langsung aja kita coba. Nah, kita sekarang run yang pertama. Di run yang pertama ini kita menggunakan masih menggunakan per bawaannya Persivity maupun Persentry-nya. Jadi nanti performanya bakal kita bandingkan dengan per yang dikirim dari MBS Garage. Seperti biasa kita running 3 kali, jadi nanti biar diambil performa yang paling bagusnya. Nah, ini kita udah beres running yang pertama. Jadi karena motor NMAX itu sensor speednya berada di roda depan. Jadi kalau ECU-nya membaca roda depannya nggak berputar, dia bakal mematikan mesin seperti yang tadi pas di video. Makanya kita nggak bisa ngetes sampai putaran tinggi. Jadi cuma nyampe sekitar 70 km per jam aja. Nah, jadi di sini dari result yang pertama, power paling tingginya kena di 12,2. Jadi nanti bakal kita bandingin secara grafik akselerasinya sama putaran mesinnya juga bakal kita perbandingin. Oke, langsung kita bongkar. Mohon maaf nih, motornya agak kotor karena motor harian. Ini juga baru pulang kerja orangnya. Langsung dipegang suruh review. Ini sih penampakan dari per standar NMAX. Nah, ini yang per yang dikirim oleh MBS Garage. Jadi kasih stikernya 2. Kalau dari segi tinggi sama sih. Nah, jadi yang bedainnya bulirnya itu lebih sedikit dibanding yang standar. Kalau dari ketebalan pipanya
ketebalan pernya kita ukur. Nah yang BS ini sekitar 4,19 atau bisa dibilang 4,2, sedangkan yang standar 4,4, bisa dibilang lebih tebal. Nah kalau dari segi kekuatan saya pakai feeling aja ya. Wow, kayaknya sih lebih keras yang ini dari MBS. Ya, lebih keras dari yang MBS. Sekarang kita coba kita pasang. Dari segi ukuran sama pas masuk. Jadi dari diameter sama, tingginya pun sama. Kurang lebih sama tingginya. Kita dikirim juga per sentrinya. Nah untuk per sentrinya kita bandingkan. Nah dari segi ulir kayaknya sih lebih tebal dari yang MBS Garage. Dari panjang jaraknya sama, dari panjang ulirnya lebih tebal yang MBS. Coba kita ukur yang standarnya nih. Nah ini yang standar 1,56, kalau yang dari MBS 1,7, beda sekitar 0,2 mili. Kalau dari segi berat sih kerasa banget ya, yang standar ini lebih enteng, lebih ringan. Jadi yang dari MBS ini lebih keras pernya. Tuh, saya nyopotnya aja kayaknya gampang banget. Kalau yang ini masangnya agak repot. Keras pernya. Jadi dari kekerasannya udah lumayan beda jauh sih. Padahal cuma beda sekitar 0,2. Kita running yang kedua ini menggunakan versi PT dan persenti dari MBS Garage. Langsung saja kita run. Seperti biasa kita run 3 kali.
coba dari berhenti. Dari berhenti. Udah. Oke guys, kali ini kita mau baca hasil dari perbandingan kedua versi VT yang udah kita rinciin sebelumnya. Nah dari ketiga ini, dari hasil ini, kita melakukan beberapa kali pengujian. Nah untuk ini kita lihat yang standar dulu. Nah dari standar kita kurang lebih 4 kali nguji. Cuma untuk pengujian yang ketiga ini yang warna merah kita nggak bisa pakai karena pembacaan RPM-nya agak salah. Jadi di sini sampai 16.000 RPM padahal nggak mungkin lah sampai 16.000 gitu. Makanya kita nggak bisa pakai hasilnya. Jadi ini kita hilangkan. Nah dari ketiga sisanya ini yang paling bagus ada di 12,1 yang keempat. Nah jadi yang ini nggak kita pakai biar nggak kusut lihatnya. Oke, yang standar udah. Sekarang yang pair yang kedua. Nah dari pair yang kedua ini kurang lebih bisa dibaca semua sama hasilnya sampai sekitaran 7.500-an. Nah hasil yang maksimumnya atau yang paling bagusnya di 12,1 yang nomor 6. Jadi sisanya nggak kita pakai. Nah kita udah punya dua hasil perbandingan dari yang standar dan yang pair yang kedua. Nah dari kedua ini kita bisa lihat hasilnya. Nah, jadi saya bandinginnya dari grafik kilometer per jamnya. Jadi power berbanding dengan kilometernya. Nah ini bisa dilihat dari ini yang bawah ini maksudnya 10 ini 10 km, ini 20 km per jam, 30, 40, 50 dan seterusnya. Nah jadi dari akselerasi dari 0 sampai 10 bahkan sampai ke 25 km per jam itu unggul yang warna merah. Nah bisa dilihat torsinya lebih tinggi yang warna merah. Nah untuk dari 25 sampai dengan 42 itu yang unggul yang warna biru. Nah bisa dilihat kan yang biru ini lebih tinggi dari yang merah. Nah dari selanjutnya untuk dari 42 sampai dengan 60-an itu unggul yang merah. Nah untuk perbedaan tenaganya untuk di awalnya ini perbedaannya karena awal itu yang dipakai torsi perbedaannya sampai 3 Newton meter. Nah ini nih di titik ini paling tinggi 3 Newton meter. Untuk di tengahnya di 20 km nya kurang lebih unggul 0,27 Newton meter. Nah untuk di 30 nya ini yang standar unggul kurang lebih 0,1 HP. Di sini di tengah-tengah di 35 0,3 HP. Nah di 40 nya 0,2. Untuk di 50 nya yang MBS Garage unggul 0,7 HP. Di 55 nya juga sama kurang lebih di 0,6 dan di 60 nya kurang lebih hampir sama powernya. Nah untuk pengujian ini kita nggak bisa ngecek sampai top speed karena untuk ECU standar NMAX itu bakal nge-cut powernya kalau sensor speedometer depannya nggak berputar. Nah jadi untuk motor NMAX ini emang sensornya ada di roda depan gitu. Nah kalau Ondino kan cuma roda belakang yang berputar. Nah makanya setelah mencapai RPM tertentu
dia akan nge-cut power mesinnya atau bakal kayak mati gitu. Jadi walaupun digas pun dia nggak mau jalan, nggak mau muter lagi rodanya. Jadinya kita cuma bisa nguji sampai kurang lebih 60 km per jam aja. Jadi kalau bisa dilihat di sini untuk akselerasi awal dan ya sampai menengah sih masih lebih unggul yang MBS Garage. Untuk grafik akselerasinya, nah jadi grafik akselerasi ini kenapa yang biru naik duluan itu karena ya ini dipengaruhi oleh tombol yang kita pencet saat nge-record power atau nge-record dynonya. Nah jadi kebetulan di sini yang birunya jalan dulu dan yang merah mungkin agak telat mencetnya gitu. Cuma dari sini kita bisa lihat perbandingannya, walaupun yang biru jalan duluan tapi yang merah ke atasnya dia bisa nyusul gitu. Jadi bisa disimpulkan kalau dari grafik akselerasi ini yang merah ini akselerasinya lebih dapat gitu. Walaupun dia startnya ya agak telat gitu. Agak telat, perbedaannya sih ini 0,3 second, di sini start 0,2. Jadi perbedaannya hampir 0,2 di start gitu. Tapi untuk sampai 60 km-nya bisa bareng gitu. Jadi akselerasinya yang biru ini atau yang nah jadi akselerasinya yang merah ini bisa dibilang lebih cepat gitu. Nah jadi kalau bisa saya simpulkan dari kedua pair ini, nah pair yang dikirim oleh MBS Garage ini dia memiliki akselerasi yang lebih cepat gitu. Jadi untuk putaran bawahnya lebih enteng. Nah kalau untuk putaran atas saya nggak berani menyimpulkan karena takutnya nanti bikin kesimpulan yang salah atau gimana. Ya jadi untuk kalian yang udah nyoba-nyoba versi PT, bolehlah sharing di komentar di bawah gitu. Atau gimana, atau punya pendapat yang lain bisa di-sharing juga sama kita. Nah sekian untuk video uji coba kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.